adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Jumat 9 Februari 2024, hari biasa pekan kelima. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami memuji-Mu atas segala berkat-Mu. Bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, agar mampu meneladani hidup Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para pirsawan Sabda Siap Saji, selamat pagi. Harap hari ini kita semua sehat. Injil pada hari ini memuat dua hal. Yang pertama, menggambarkan tentang peristiwa yang dialami oleh Yesus dan peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang cacat. Yang kedua, untuk permenungan kita sendiri. Dalam teori sosiologi, setiap orang mempunyai 4 hal. Kekuatan, kelemahan, hambatan, tantangan. Yang membuat orang bisa melaju, juga bisa mundur teratur. Kalau kita perhatikan Injil pada hari ini, Yesus terus berjalan. Melewati daerah-daerah orang Yahudi dan masuk di daerah bukan orang Yahudi. Yang dikatakan tabu, tidak boleh mampir, tidak boleh berbicara, apalagi menolong. Itu secara hukum adat, hukum agama Yahudi. Namun Yesus mempunyai gagasan yang berbeda, visi yang berbeda, yaitu mencintai semua orang, membebaskan semua orang yang terbelenggu dan sulit. Maka visi inilah yang sering bertentangan dengan orang-orang ahli kitab pada zaman Yesus. Tapi Yesus terus menerobos. Karena itu pengarang Injil menceritakan kali lalu Yesus diam-diam masuk
Kali ini Yesus memanggil atau menarik orang itu secara pribadi sendirian. Diadakan penyembuhan dan dialog sebetulnya. Kenapa? Yesus itu menyapa hati yang terdalam manusia agar manusia itu tergerak dan melihat keagungan dan karya kasih Allah. Dalam kasus penyembuhan ini adalah ada seorang tuli bisu yang tidak bisa berbicara. Maka Yesus membuka telinganya dengan mengatakan, Ephata, terbukalah. Yesus mengadakan penyembuhan tidak repot dengan semua larangan dan aturan manusia secara adat istiadat. Karena kasih Allah lebih besar daripada adat istiadat. Maka tentu akan ada reaksi-reaksi baik positif maupun negatif ketika Yesus mengadakan penyembuhan. Bagi para murid itu mengagumkan, tetapi bagi para ahli kitab itu menyusahkan. Kenapa? Dengan kesembuhan orang-orang itu, maka Yesus akan diikuti, sementara mereka akan ditinggalkan. Kampanye kebaikan mereka yang banyak bicara itu ternyata gagal. Kenapa? Yesus langsung terjun menyembuhkan dan terutama menyembuhkan hati orang. Sehingga secara rohani dibersihkan dan secara jasmani disembuhkan. Itulah saudaraku terkasih yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kedua, bagaimana sekarang untuk kita? Tadi digambarkan sebagai orang tuli, bisu. Tidak mendengarkan sabda dan tidak bisa berbicara. Egois. Kalau kita tidak bisa mendengarkan sabda Tuhan, karena kita sibuk dengan dunia ini, dengan segala keramaiannya, uang-uang dan kekuasaan, kenikmatan-kenikmatan, kapan kita bisa duduk bersama, berbicara dan berbincang-bincang dengan Tuhan yang sering bertentangan dengan daging kita. Karena itu kalau kita mempunyai kekayaan, kekuasaan, kita ini boleh katakan tuli, tidak mau dengar sabda Tuhan. Apalagi kalau kita mengumpulkan rezeki-rezeki tadi dengan cara yang salah, berbelok-belok, tidak lurus. Kita enggan berbicara dengan Tuhan. Maka kita tuli dan juga bisu membicarakan tentang Tuhan. Karena itu kita memerlukan kesembuhan, penyembuhan. Di mana Yesus berkata, Ephata, terbukalah. Kalau kita terbukalah melalui sakramen taubat, kita bisa melihat kembali kehadiran Tuhan dalam langkah-langkah kita. Dan itu merupakan sebuah hadiah dan anugerah yang terindah dalam kehidupan ini. Maka mari saudaraku terkasih, kita mengisikan waktu untuk membuka hati, merasakan kehadiran Yesus yang terus memberikan bimbingan kepada kita. Kenapa? Kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita pada waktunya. Bila kita mengadakan relasi dengan Tuhan, maka dalam langkah-langkah kita lahirlah rasa damai sejahtera. Sehingga hidup kita tenang. Dan tidak sibuk dengan dunia ini yang penuh dengan persaingan-persaingan yang ketat. Kita menikmati kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat pagi, Tuhan memberkati.